dari tim jurnalistik. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita kali ini, yaitu Kesha Noraskian. Halo Kesha. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, kita langsung saja mulai pertanyaannya ya. Yang pertama, apa yang membuat Anda tertarik untuk bergabung dalam lomba Paskibra Barata dan bagaimana persiapan Anda sebelum mengikuti kompetisi ini? Yang membuat saya tertarik mengikuti lomba di event LKBB Muda itu yang pertama pasti saya ingin mencari pengalaman baru karena sebelumnya memang saya belum pernah mengikuti lomba latihan baris berbaris seperti itu. Jadi makanya saya ingin mencoba hal baru dan alhamdulillahnya kemarin saya mendapatkan juara juga. Dan untuk persiapannya itu yang pastinya harus mempersiapkan mental, kemudian fisik ya yang pasti, dan juga kesehatan yang paling penting karena latihan saya itu dimulai dari bulan Januari sampai bulan Mei, yang dimana lombanya di bulan Mei, jadi harus membutuhkan tenaga dan fisik yang kuat. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu, juara apa yang kamu raih itu bersama tim kamu dalam perlombaan kemarin? Juara yang telah kami raih di LKBB Muda kemarin, yang pertama adalah juara 1 favorit, kemudian juara 1 UMKM, dan juara 2 lomba supporter best supporter. Hebat ya. Lanjut, bagaimana pengalaman Anda selama proses seleksi dan persiapan untuk lomba Paskibra Barata? Apa yang menjadi tantangan terbesar yang kamu hadapi? Tantangan terbesar yang saya hadapi itu yang pastinya masalah fisik, karena sebelum-sebelumnya saya itu merasa fisik saya kuat, tetapi pas saya menjalaninya itu kok rasanya seperti badan saya itu labil, kadang baik, kadang kondisinya kurang baik seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin mengikuti latihan tuh kayak ikut ya kayak gitu, masih takut aja gitu kalau pengen latihan yang full banget gitu, takutnya drop gitu sih. Lanjut, apa yang kamu rasa menjadi kunci kesuksesan kamu dalam meraih kemenangan dalam lomba Paskibra Barata? Kunci kesuksesannya yang pertama adalah optimis, kemudian yang pastinya kita harus selalu berlatih karena saya dan teman-teman saya itu tanpa latihan mungkin tidak akan bisa ya. Jadi harus benar-benar latihan, dan latihannya pun tidak sebentar karena latihannya itu 5 bulan. Jadi harus benar-benar ada persiapan yang matang banget. Pertanyaan terakhir ya. Bagaimana kamu berencana untuk menggunakan pengalaman kamu sebagai pemenang lomba Paskibra Barata untuk menginspirasi orang lain atau memotivasi anggota tim Paskibra di masa depan? Oke, motivasi dari saya adalah mengenai pengalaman kemarin. Yang pertama, jangan takut untuk mencoba hal baru karena apapun yang kita lakukan pasti itu ada manfaatnya dan baik untuk kedepannya. Jadi apapun yang ingin kita raih, baiknya kita raih seperti itu. Oke. Sekian dulu wawancara kita kali ini. Semoga cerita tersebut dapat menginspirasi kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dengan saya Dava dari Ekstra Jurnal SMA Negeri 1 Demak. Sekarang saya lagi bersama Mbak Naza, salah satu pemenang FLS 2N tahun 2024 di bidang puisi. Oke, halo Mbak Naza. Jadi aku mau ngasih beberapa pertanyaan ke Mbak Naza tentang FLS 2N tahun 2024 ini. Bagaimana sih rasanya jadi salah satu juara FLS 2N tahun 2024 ini? Rasanya pastinya senang banget ya, dan gak nyangka juga sih. Yang kedua, apa saja sih praktis atau latihan yang Mbak Naza lakukan selama ini untuk memenangkan lomba FLS 2N tahun 2024 ini? Kalau untuk latihan ya sama seperti latihan puisi pada umumnya, latihan vokal, yang pasti vokalnya juga harus jelas kan, artikulasinya juga harus jelas, dan juga penjiwaannya itu harus ditetapkan dalam puisi. Dan apa yang Mbak Naza rasakan saat berada di ruangan audisi, bahkan saat Mbak Naza tampil di panggung?
sebelum tampil tuh rasanya bener-bener deg-degan ya, harus bener-bener ngontrol emosi biar nggak gemeteran pas di depan. Setelah tampil rasanya langsung lega, tapi badan langsung berasa lemes banget. Oke, apa pengalaman berkesan buat Mbak Naza tentang FLS 2N tahun 2004 ini? Pengalaman berkesannya, menurut aku pribadi, setiap yang aku lakukan di sana itu udah jadi pengalaman berkesan banget. Apalagi pas pengumuman, detik-detik pengumuman itu berkesan banget. Dan yang terakhir, apa pesan dari Mbak Naza untuk calon penerus FLS 2N di bidang puisi Semansade tahun depan? Untuk calon penerus, Iya, itu kayak nanti yang dalam meneruskan. istilahnya. Buat calon penerus puisi FLS 2N di bidang puisi di masa depan, ditingkatin lagi latihannya, terus dalam berpuisi jangan terlalu banyak gerakan, sama percaya diri. Oke, baik Mbak Naza, terima kasih atas waktunya. Oke, saya Jafar Nasir Saguna dari Eksa Jurnal melaporkan. Saya Farah dari perwakilan Ekstra Jurnalistik. Di sini saya berkesempatan mewawancarai Kak Teguh Kurniawan yang kemarin baru saja memenangkan pertandingan badminton di bidang olahraga O2SN. Kak Teguh, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pertama, bagaimana perasaan Kak Teguh bisa berpartisipasi mengikuti pertandingan ini? Tentunya senang lah, soalnya bisa mewakili sekolah mengikuti O2SN Asatun dan Limbang. Lalu menurut Kak Teguh sendiri, apa saja tips atau strategi untuk memenangkan pertandingan badminton? Tentunya juga fisik, latihan fisik di rumah dan juga latihan teknik, ada latihan tambahan juga dari pelatih. Kemudian apa saja hal menarik yang Kak Teguh dapat ketika mengikuti pertandingan? Menurut saya itu lokasinya itu berada di SMA 1 Tuba, ya. Di situ ada gedung, terus sekolahnya itu letaknya itu di belakang pasar Persisir. Jadi menurut saya itu yang unik. Kemudian bagaimana rencana Kak Teguh ke depannya setelah mengikuti pertandingan ini? Untuk setelah pertandingan ini saya lebih untuk PAS ya, untuk PAS, tapi pastinya ada rencana untuk depan mencari. Berarti rencana untuk mengikuti pertandingan yang lain juga ada ya Kak? Baik, terima kasih Kak Teguh. Semoga penonton yang melihat wawancara kali ini bisa termotivasi untuk mengembangkan prestasinya kembali dalam bidang apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Satria Adi Saputra dari tim jurnalistik Semansade. Di sini berkesempatan untuk mewawancarai Mas Raisa Alfslauda yang kemarin baru saja memenangkan Kejuruk Cup cabang handball juara 2 ya Mas. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai ajang lomba kemarin. Nah, yang pertama Mas Alfis bisa menyampaikan pesan dan kesan setelah mengikuti lomba kemarin, dan kalau boleh tahu kapan dan di mana lomba itu terlaksana, Mas? Kami cukup merasa senang dengan apa yang sudah kami capai, dan juga perlombaan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei sampai 26 Mei 2024, yang dimana pada hari Kamis untuk SD dan SMP, hari Jumat untuk SMP, hari Sabtu untuk SMA, dan untuk hari Minggu untuk semifinal, final, dan itu dilaksanakan dari SMP dan SMA. Lalu yang kedua, bagaimana persiapan Mas Alfis dan kawan-kawan setim dalam rangka mengikuti Kejuruk Cup ini? Apakah dirasa kurang atau sudah puas Mas Alfis? Kami selaku tim handball dari SMA Negeri 1 Demak telah mempersiapkan kejuaraan ini dengan baik. Kami juga setelah melaksanakan beberapa pertandingan persahabatan dengan sekolah lain, dan juga kami sudah cukup puas dengan hasil yang sudah kami capai. Tapi kami juga masih ada target yang masih belum tersampaikan, yaitu menjadi juara 1. Lalu yang ketiga, selama persiapan itu apakah ada gangguan dari luar teknis dari tim dan pihak sekolah juga, apakah sudah mendukung
secara maksimal dalam acara ini? Untuk gangguan dari di luar teknis itu mungkin ada pada personel kami yang dimana setiap latihan itu masih ada beberapa yang kurang lengkap untuk mengikuti kegiatan latihan. Dan juga dari lapangan SMA Negeri 1 Demak tidak terlalu mendukung untuk olahraga handball. Dan juga dari pihak sekolah sudah cukup mendukung kegiatan kejurkap ini dengan cara turun langsung ke Mifda untuk memberi motivasi, semangat, dan konsumsi agar kami bisa menjalankan lomba dengan baik. Terus kita tahu bahwa atmosfer perlombaan pasti berlangsung sangat panas ya. Nah, dari Mas Alvis sendiri, bagaimana cara Mas Alvis buat tetap enjoy bermain? Bisa dibilang kejuaraan ini bukan pertama kali bagi kami, tapi kami juga sudah mengikuti beberapa lomba sebelumnya dan kami sudah mencapai beberapa prestasi di kejuaraan sebelumnya. Jadi ini bukan suatu hal yang baru bagi kami dan kami juga saling menyemangati satu sama lain agar dari kami tidak ada mentalnya yang down. Terus terakhir, bisa disampaikan pesan dan kesan selama ikut ajang kejurkap ini. Barangkali juga ada kata-kata motivasi dari Mas Alvis bisa disampaikan juga. Menurut saya kejurkap kali ini sangat seru karena ada beberapa pertandingan yang hasilnya di luar dugaan. Dan juga harapan saya adalah kejurkap selanjutnya agar lebih fair dan pesertanya lebih banyak. Bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin menambah prestasi kalian di masa sekolah, silahkan bergabung pada tim handball Semansade yang dilaksanakan di lapangan basket SMA Negeri 1 Demak di setiap hari Selasa. Boleh cuy. Nah, itu tadi wawancara saya dengan Kak Alvis sebagai pemenang kejurkap cabang handball juara 2. Nah, sebelumnya semoga wawancara ini bisa memotivasi teman-teman untuk lebih berprestasi. Terakhir, dapat pantun dari saya. Ikan hiu makan tahu. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Arum, perwakilan dari tim jurnalistik. Di sini izin untuk mewawancarai Anda. Iya. Baik, sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Kanesya Atimatu Zahra. Saya jadi kelas 5. Iya. Untuk Zahra ini apakah merupakan anggota tim handball? Saya sendiri merupakan salah satu anggota dari tim handball putri di SMA Negeri 1 Demak. Baik ya. Saya dengar kemarin itu ikut serta dalam perlombaan juga ya, apakah betul? Iya, benar sekali. Nah, itu untuk masuk ke dalam tim tersebut, apakah Zahra melalui seleksi? Jadi Anda mendaftarkan diri atau bagaimana? Saya sendiri, ya, saya mengikuti seleksi dengan kemampuan bakat yang saya miliki dengan di cabang lomba handball ini. Tuh. Bersama dengan yang lainnya juga ya. Iya. Kemudian bagaimana persiapan Zahra dan juga yang lainnya dalam mengikuti lomba tersebut? Persiapan saya dan teman-teman setim saya dalam menghadapi kejurkap kemarin yang ke-12 itu, yang pertama tentunya kami setim melakukan latihan rutin di setiap minggunya dan setiap hari setelah sepulang sekolah, dan kami juga memanfaatkan waktu luang dan hari libur untuk mengasah pola teknik dasar maupun fisik agar kuat di lapangannya. Ya, kemudian Anda dan teman-teman ini kan memperoleh juara pertama ya. Sebelumnya selamat. Iya, ya, terima keren kasih. banget. Itu apakah ada kiat-kiat khusus sehingga dapat memperoleh hasil yang demikian? Tentunya pasti ada. Itu cara-cara saya dan teman-teman saya untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan memuaskan ini, pastinya juga kami melakukan latihan ya. Iya. Melakukan latihan itu secara rutin di rumah maupun di sekolah, dan pastinya kami juga latihan nge-gym agar supaya kuat dalam penembakan atau shooting itu. Terus kami juga mengatur pola makan, pola tidur agar tidak membebani fisik. Terus kita kan juga butuh kalori dan nutrisi banyak ya, agar mental dan fisik kita biar kuat gitu. Wah, jadi semuanya nih harus dikontrol ya. Iya. Kalau dan juga kita juga harus menikmati proses ya. Iya. Kalau kita anggap proses itu kayak tertekan atau paksaan, pasti kan hasilnya tidak semaksimal itu kan ya. Iya. Terus kita juga harus dinikmatin aja lah, jangan dianggap proses itu
kayak paksaan gitu, jangan. Terus kita juga selalu berdoa, terus berdoa kepada Tuhan agar diberikan kelancaran ya. Iya. Kemudian apa pencapaian atau reward atau imbalan yang didapat oleh Zahra dan juga teman-teman yang lain? Reward dari Kejurkap kemarin yang saya dapat dan teman-teman kami setim itu pastinya kita mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah ya. Iya. Terus seperti Bapak Ibu guru dan orang tua kita dan juga teman-teman yang selalu mensupport kami dan menonton di tribun sehingga kami semangat kami tuh menambah untuk melawan itu. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Zahra dan Iya, juga baik. teman-teman. Terima kasih sudah bekerja keras mengharumkan nama sekolah juga. Dan semoga teman-teman bisa terinspirasi melalui wawancara Zahra di sini dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat. Siap, salam olahraga. Salam olahraga.